Luar biasa ya, tetap sehat ya, puji Tuhan. Senang sekali ada di tempat ini, dapat kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Karena yang lalu saya datang ke Malaysia tapi nggak sempat melayani di sini, tapi senang sekali hari ini bisa ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Bersyukur buat kemurahan Tuhan, saya berdoa agar apa yang kita bisa dengarkan hari ini akan menolong kita semakin bertumbuh dalam rumah Tuhan, Saudara. Eh, Sebuah pohon yang besar itu kan selalu dimulai dari sebuah benih yang kecil, Saudara ya. Nggak ada pohonnya tiba-tiba dia jadi besar aja tuh nggak ada. Semua dimulai dari sebuah benih yang kecil, dari benih yang kecil itu dia akan menjadi besar. Jadi segala sesuatu itu nggak langsung jadi tiba-tiba besar, nggak ada yang simsalabim, semua lewati sebuah proses. Demikian ada sebuah pepatah Tiongkok bilang gini, langkah yang ke 1000 itu selalu dimulai pada langkah yang pertama. Nggak mungkin orang langsung langkah yang ke 1000 dia lompat, dia terbang gitu kan. Semua dimulai daripada langkah yang kecil, langkah yang pertama. Nah hari ini kita mau belajar saudara bahwa gini, ada hal-hal yang kecil yang kita lakukan, terkadang itu sepertinya kecil, terkadang rasanya seperti tidak berarti, mungkin orang menyepelekannya, orang anggap itu hal yang gak berguna, tapi sesuatu yang kecil yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara, itu akan berdampak besar di hidup kita, bahkan dampaknya nggak hanya di hidup kita, tapi akan berdampak pada hidup orang lain. Kadang-kadang ada hal-hal sederhana, bahkan mungkin kita dicemooh orang, dianggap enteng sama orang, apa sih kamu lakukan? Kayaknya nggak ada artinya apa-apa, itu kan merugikan dirimu, itu nggak menyenangkan, itu mengambil bagian terbesar di hidupmu, terus ngapain kamu lakukan itu? Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, waktu Tuhan menggerakkan kita melakukan sesuatu yang sepertinya kecil dan tidak berarti, itu akan berdampak besar, nggak hanya di hidup kita, tapi itu berdampak besar juga bagi hidup orang lain. Sehingga apa yang kita lakukan itu nggak akan pernah sia-sia. Jadi small things itu dapat menghasilkan suatu impact yang sangat besar di hidup kita. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa tidak ada perkara yang sia-sia. Saya mau beritahu sama saudara, mendasari khotbah saya hari ini, tidak ada perkara yang sia-sia, sekecil apapun yang kita lakukan bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar dari kitab Kisah Rasul pasal 22, kitab Kejadian pasal 22, ayat 1 sampai ayat 17. Saya ingin mengajak saudara, mungkin ini agak kelas Bible study kali ya. Saya akan bahas ayat per ayat. Kenapa saya bahas Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 17 ini? Karena peristiwa yang terjadi pada hidup Abraham itu sangat berkaitan dengan peristiwa minggu depan yang akan kita rayakan, yaitu Jumat Agung dan Paskah, saudara. Jadi hubungan antara peristiwa di Kejadian 22 itu sangat erat sekali dengan peristiwa yang akan kita peringati di Jumat Agung dan yang ada di Paskah, yaitu peristiwa di mana Abraham mengorbankan anaknya, yaitu Ishak, saudara. Kita mau coba belajar. Ada banyak hal-hal yang sangat indah dan sangat baik yang menegur kita lewat peristiwa ini. Mari kita mulai dari ayat yang pertama. Sudah siap belajar? Katakan amin, saudara. Oke. Ayat yang pertama, kita begini, setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham, lalu berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Kalau saya baca dalam ayat ini dikatakan, Allah mencoba Abraham. Dalam bahasa asli kata mencoba dalam bahasa Indonesia itu, ternyata dalam bahasa Ibraninya dia nggak pakai mencoba, tapi menguji, tes, sebuah ujian. Ya, apa bedanya ujian dan cobaan? Karena Tuhan nggak pernah mencobai kita, betul saudara? Itu Alkitab bilang. Tapi dalam bahasa Indonesia dia pakai kata mencoba. Padahal dalam bahasa aslinya itulah keterbatasan kosakata Indonesia kita. Jadi kadang-kadang kalau kita baca Alkitab kita mesti komparasi kepada bahasa Inggrisnya. Kalau bisa sudah bisa lihat ke bahasa Ibraninya juga akan lebih jelas bahwa tidak pakai kata mencoba tapi menguji. Nah, ada sebuah perbedaan antara cobaan dan ujian. Karena pencobaan selalu ingin menjatuhkan. Pencobaan selalu ingin menjatuhkan. Dicobai untuk menghancurkan, untuk menjatuhkan. Tapi ujian itu selalu bersifat baik, saudara. Ujian selalu ingin mengangkat dan menguatkan kita. Dalam tulisannya saya bilang gini, ujian yang dari Tuhan selalu membuang yang tidak baik dan memunculkan bagian terbaik dari dalam diri kita. Seperti api yang membakar akan membuang kotoran dan memunculkan emas yang murni. Di kota kami, sangat di tengah-tengah kota Palu gitu ya saudara, itu ada satu bukit, dan di bukit itu sekarang lagi dieksplorasi sama perusahaan Inggris, karena di bukit itu ada kandungan emas yang sangat banyak saudara. Dan di sekitar bukit itu masyarakat
tambang sendiri gitu ya. Mereka gali sendiri, mereka hancurkan, lalu mereka pakai merkuri gitu untuk membuat emas itu terlepas dari batu-batu itu, saudara. Nah, saya sempat pernah mendoakan jemaat yang punya tempat di situ gitu ya. Jadi mereka perlu proses supaya ternyata emas yang didapatkan di situ itu belum murni, saudara. Itu masih sangat kotor. Nah, proses pembersihannya itu nggak ada cara lain, yaitu harus lewati api. Api nggak pernah merusak emas. Api hanya akan bisa membuat emas jadi murni dan buat nilainya jadi lebih mahal. Ya, api nggak pernah merusak emas. Api akan buat emas lebih murni, harganya jauh lebih tinggi. Di Indonesia sekarang harga emas 1 gram itu sudah 1,2. Tembus minggu lalu tertinggi gitu ya. 1,2 sudah. Itu yang sudah logam murni. Tapi kalau mereka habis tambang itu biasanya masih jauh banget di bawah. Karena apa? Masih kotor. Perlu diproses. Nah, api itulah yang membersihkannya. Jadi saya kasih tahu sama saudara, ujian yang kita alami itu nggak pernah menghancurkan kita. Ujian itu hanya akan membersihkan kita, membuang yang kotor, dan membuat nilai kita jadi jauh lebih baik. Sebab itu waktu Tuhan menguji kita nggak perlu marah sama Tuhan. Karena Tuhan sedang mengeluarkan bagian yang buruk di hidup kita, supaya kita semakin bersih, dan semakin berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Maka ujian itu nggak pernah menghancurkan kita. Demikian ujian yang dialami oleh Abraham. Ujian Tuhan kepada Abraham bukan ingin menghancurkan Abraham. Tuhan gak sedang iseng. Karena ujian ini benar-benar dari Tuhan. Benar-benar dari Tuhan. Bukan inisiatif iblis, bukan. Bukan kayak Ayub, ini beda konteks. Ini murni Tuhan, karena Tuhan ingin mengeluarkan sesuatu dari dirinya Abraham, sehingga Abraham siap menjadi bapak orang percaya. Sehingga Abraham siap nantinya punya bangsa yang besar yang dampaknya mendunia hari ini. Yang tiap hari menghebohkan dunia. Gitu kan? Nah, untuk sebuah hal yang besar itu, big impact itu, Tuhan perlu melakukan hal-hal kecil sederhana di hidupnya Abraham. Untuk mengeluarkan itu, agar Abraham siap untuk sesuatu yang besar. Allah punya sebuah rencana besar di hidup saudara, tapi izinkan dia juga menguji kita untuk mengeluarkan bagian yang gak berkenan, sehingga hidup kita siap perkara yang jauh besar. Yeremia 29 ayat 11 itu jelas banget. Rancangan yang ada padaku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, masa depan penuh dengan pengharapan. Itu rencana Tuhan. Tapi untuk sampai ke situ, izinkan Tuhan proses kita. Izinkan Tuhan menguji kita. Dengan tujuan bahwa waktu dia menguji kita, dia hanya ingin membuat hidup kita naik pada level yang berikutnya. Jadi jangan selalu kita underestimate sama Tuhan. Tuhan kok Tuhan gak baik. Kenapa Tuhan buat ini, Tuhan pengen hancurin saya. Tuhan jahat, Tuhan pilih kasih. Tuhan gak tolong saya, Tuhan biarkan saya. Oh tidak saudara. Segala sesuatu yang diizinkan Tuhan, yang datangnya daripada Tuhan, dalam kehendak Tuhan, itu selalu menjadi kebaikan buat kita. Selalu menjadi kebaikan buat kita. Justru mari mengerti bahwa semua yang kita alami hari ini, seperti yang dialami oleh Abraham, Tuhan sedang persiapkan Abraham untuk sesuatu yang lebih besar. Terkadang ini. Jujur, ujian yang kita alami kadang-kadang nggak sesuai dengan ekspektasi kita, bukan? Kadang-kadang Tuhan kok kayak gini banget sih? Apa nggak ada yang lain? Karena Abraham disuruh kasih anaknya loh, saudara. Maka kita maju lagi di ayat kedua dan ayat yang ketiga. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, anakmu yang tunggal. Ini kalau saya jadi Abraham ya sudah Tuhan bercanda kali ya. Ini kayaknya nggak main-main loh. Ini anak satu-satunya 25 tahun Abraham menunggunya dan paling disayang. Karena kita bilang ini, yang engkau kasihi. Yang engkau kasihi. Kasih dia sama saya. Korbankan dia. Kata korbankan berarti begini. Ditaruh di atas mezbah. Dibunuh sampai keluarkan darah, lalu dibakar. Itu korban. Dan Abraham tahu itu. Karena Abraham punya sebuah sejarah panjang di mana dia selalu bawa korban sama Tuhan. Dan konteks korban pasti bicara taruh di atas kayu, tikam, harus keluar darah, dan dibakar. Itu konteksnya. Jadi Abraham tahu banget. Tuhan bilang korbankan anakmu. Abraham sudah punya bayangan, dia nggak usah tanya, maksud Tuhan apa ya? Maksud Tuhan anak saya jadi hamba Tuhan gitu? Maksudnya anak saya jadi imam gitu? Atau anak saya jadi apa gitu? Enggak, dia udah tahu. Waktu kata korban, berarti Ishak
ditaruh di atas kayu api, di atas mezbah, dia harus bunuh anaknya dan dibakar anaknya di hadapan Tuhan. Itu yang dia mengerti. Dan ini enggak gampang, Saudara. Oh, saya tahu gejolak dalam perasaan Abraham, saya coba mengerti gitu ya. Apa perasaan Abraham, anak satu-satunya? Tahu Saudara, bahkan pengorbanan Ishak, anak yang paling disayang, itulah gambaran Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Jadi gambaran pengorbanan Ishak itu adalah gambaran ribuan tahun kemudian. Bapak juga harus sacrifice anak yang tunggal. Untuk apa? Saya dan saudara. Yang minggu depan kita akan rayakan itu. Jadi proses penyalipan, proses penebusan, rencana keselamatan Tuhan, itu enggak dipikirkan tiba-tiba di akhir perjanjian lama, enggak. Dari sejak kitab Kejadian itu udah dipikirkan sama Bapa di surga. Bagaimana menyelamatkan kita manusia yang terhilang nih. Dan gambarannya, jadi peristiwa Abraham ini sebenarnya kalau kita kayak nonton film itu di-spill duluan. Ya kayak gini loh nanti itu. Nanti kayak gini nih, di-spill duluan nih. Itu diperagakan oleh Abraham. Lalu yakni Ishak, pergilah ke Tanah Moria. Tanah Moria itu mana saudara? Tanah Moria itu hari ini adalah Yerusalem. Tanah Moria itu hari ini Yerusalem. Persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran, jelas. Pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Pada salah satu gunung. Kalau saudara ke Yerusalem, tempat yang tertinggi itu adalah Via Dolorosa hari ini. Tempat tertinggi itu kalau kita jalan di kota tuanya Yerusalem gitu ya. Biasa masuk lewat pintu gerbang Stefanus gitu ya. Kalau ke sebelah kiri kita ke tempat sembahyangnya orang Muslim, Dome of the Rock itu gitu saudara. Jadi kalau saya sering lihat ada pelemparan, pembakaran, nah itu tuh lewat pintu gerbang Stefanus itu saudara. Kalau kita maju sedikit, kita dapat sebuah gereja, di situ biasanya kita akan pikul salib, Via Dolorosa, kita jalani Via Dolorosa di lorong-lorong kota Yerusalem tua, lewati pasar-pasar sekarang, sampai ke bukit yang tertinggi itu. Disitulah yang dipercaya tempat penyalipan Yesus. Itu adalah Via Dolorosa. Nah itulah bukit Moria di mana Ishak harus dikorbankan. Jadi sekali lagi saudara, proses penyalipan Yesus itu udah di-spill duluan. Dari kitab Kejadian. Udah ada sebuah gambaran. Kayak gitu nanti pengorbanan Yesus kira-kira. Nah, Ishak disuruh bawa ke situ. Lalu ayat yang ketiga, mari saya perhatikan. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham. Abraham disuruh mempersembahkan anaknya, saudara. Ini gak gampang, saudara. Anak loh, saudara. Ini anak bukan main-main, saudara. Mungkin kalau saya sebagai Abraham bilang Tuhan, bisa nggak diganti dengan ribuan domba? Karena Abraham bukan orang miskin pada waktu itu. Abraham saudagar kaya pada waktu itu. Dia orang sangat kaya pada masa itu. Dia punya banyak harta yang bisa menggantikan. Tapi bilang enggak, anakmu. Saudara nggak mudah untuk memberikan anak, saudara. Kadang-kadang kita ini kalau ngasih ke Tuhan, itu yang bekas-bekasnya. Gitu ya. Yang sisa-sisanya. Satu kali ada seorang misionaris cerita. Ini misionaris ini ke Amerika. Dia orang Amerika, dia ke India, saudara. Lalu dia perhatikan pada zaman itu, saya nggak tahu tahun berapa, jadi ada seorang ibu sedang bawa 2 orang anaknya ke tepi sungai Gangga. Jadi ada sebuah budaya, ada sebuah kepercayaan mereka, mempersembahkan anak mereka kepada Tuhan mereka di sungai Gangga, saudara. Itu kepercayaan pada waktu itu, saya nggak tahu tahun berapa. Yang menarik kalau misionaris ini lihat, ada 2 orang anak, satu anaknya cacat. Matanya buta, tubuhnya nggak sempurna. Yang satu anaknya sempurna. Semua sehat, sangat baik. Waktu dia bawa kedua orang anaknya ke tepi sungai Gangga, salah satu anaknya ditenggelamkan di situ sebagai sebuah korban sajian, korban kepada dewa mereka, saudara. Dan betapa kagetnya misionaris ini waktu dia lihat ternyata yang dikorbankan itu anak badannya sempurna. Sementara yang cacat tadi, yang buta tadi dibawa pulang. Lah dia bingung. Dia tanya sama ibu, maaf saya mau tanya bu, kenapa yang ibu korbankan justru anak yang sempurna? Harusnya kan gini, udahlah yang cacat aja lah gitu ya. Yang gak sempurna lah kasih ke Tuhan gitu kan. Kenapa kasih yang kayak gitu? Soalnya jawabnya ibu ini. Dengan kepercayaannya dia bilang gini, masa kasih kepada Tuhan yang jelek kita harus kasih yang terbaik. Oh dia kaget gini. Ini orang gak percaya Tuhan Yesus gitu ya. Ini orang berimannya bukan sama Tuhan, tapi dia tahu yang terbaik itu untuk Tuhan. Amin.
yang terbaik untuk Tuhan. Bukan yang ya udah bekas, udah gak bisa apa-apa. Ya maaf ya, saya ini lulusan sekolah teologi ya gitu ya. Jadi teman-teman teologi saya tuh kadang-kadang tuh unik lah ya, di setiap angkatan saya perhatikan, oh jadi hamba Tuhan, biasa gini, anak yang paling nakal, gak bisa diatur, biasa gini, ya gak semua sih, tapi rata-rata gini, udah daftar ke semua kampus gak diterima gitu ya. Wah dia paling nakal, pakai narkoba, keluar masuk penjara, terus dia bertobat, ayo jadi hamba Tuhan gitu ya. Kadang-kadang anak-anak yang kalau yang paling pintar, yang paling IQ paling hebat, kamu jadi dokter, jadi pejabat, jadi begini. Tapi kalau yang sisa, kamu jadi hamba Tuhan aja lah gitu ya. Sekarang kan tuh kalau buat Tuhan tuh yang ya udahlah, yang biasa-biasa aja saudara. Saya anak sulung, paling tua saudara. Dan saya lah persembahan keluarga untuk Tuhan menjadi hamba Tuhan. Orang tua saya bukan gembala, bukan pendeta, tapi yang terbaik Tuhan ambil dari keluarga kami untuk jadi hamba Tuhan. Saya kebetulan ke Kuala Lumpur ini karena mau antar salah satu staf saya untuk ke Singapura sekolah Alkitab, saudara. Dia anak perempuan, umur masih 21 tahun, anak perempuan satu-satunya di tengah-tengah keluarga. Dari anak laki-laki 3 orang, dia anak perempuan cuma 1, saudara. Harusnya anak perempuan cuma 1, wah itu kesayangan papa gitu kan, harus yang terbaik. Tapi saya ingat waktu papanya kena cancer dan dokter vonis gitu ya. Supaya dilihat kamu buka sudah. Ini namanya Grace, ya tepuk tangan dong buat Grace saudara gitu ya. Ya thank you Grace, silakan. Dia sebelum papanya meninggal, papanya bilang ini sama saya berdoa, kerinduan saya anak saya jadi hamba Tuhan. Itu doa papanya. Puji Tuhan banget, sebelum papanya tutup mata, sebelum papanya dipanggil Tuhan, Tuhan jawab doanya gitu ya. Grace menyerahkan diri untuk jadi hamba Tuhan, dan dia membantu pelayanan saya sejak tahun lalu, dan tahun ini saya kirim dia sekolah teologi untuk memperdalam ilmu teologi ya dia, saudara. Anak satunya perempuan, saudara, tapi orang tuanya mau persembahkan kepada Tuhan. Harusnya yang kita bawa sama Tuhan itu yang terbaik, katakan amin, saudara. Itu harusnya yang terbaik, saudara. Nah ini luar biasa banget, saudara, bahwa Abraham keesokan pagi-pagi, ayat 3 bilang gini, bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. So, perhatikan satu ayat ini. Kayaknya Abraham gak ada rasa apa-apa gitu, saudara ya. Ayat ini tuh gak ada bilang Abraham berdebat sama Tuhan, Abraham negosiasi sama Tuhan, Abraham bilang Tuhan gak salah ya Tuhan, ini anak loh, ini bukan kambing loh, ini anak yang kamu janjikan, gak ada, no debat sama Tuhan. Abraham no debat sama Tuhan. Bahkan kalau saya lihat ya, secara emosi, Abraham sangat sehat banget. Abraham sangat tenang menghadapi semua itu. Kenapa? Karena ayatnya bilang gini, keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Saya kebayang gini, kok Abraham bisa tidur enak loh saudara. Abraham bisa tidur nyenyak loh. Dia tahu besok anaknya akan dia tikam, dia bakar sebagai korban. Anak yang 25 tahun dia nantikan, 25 tahun tinggal dengan dia, dan besok dia harus korbankan. Dan Abraham tidur dengan tenang. Waktu saya lagi belajar ayat ini nih, saya dan istri saya lagi di rumah sakit kebetulan. 8 hari jaga anak saya paling tua, saudara. Yang dokter nggak tahu sakitnya apa, tapi dia sakit, saudara. Tiap hari saya harus menguatkan hati istri saya. Karena secara personality kami sangat berbeda gitu ya. Saya tipe orang yang S-nya cukup tinggi, saya sangat stabil banget. Jadi saya bisa menguasai keadaan. Istri saya berbeda gitu kan. Wah dia tuh ketakutan banget, saya mesti menghibur dia, saya mesti peluk kuatin dia karena dia nangis, dia gak tahan. Aduh ini anak saya, terus 8 hari dokter tuh gak bisa bilang dia sakit apa, gak ada. Semua dicek, semua dites, semua baik-baik aja. Tapi panasnya naik, turun, badannya lemas. Tapi semua tes darah sudah, semua sudah. Dan 8 hari dia gak bisa ngapa-ngapain. Wah dia tiap hari tuh malam gak bisa tidur karena harus bangun, cek suhu tubuhnya, kontrol dia, lihat dia, jaga dengan luar. Karena ya Rami rumah sakit di daerah gak sama dengan yang ada di kota besar, sangat terbatas. Jadi dia harus menjaga, jadi kami tidurnya gak bagus. Terus saya baca ayat ini, saya bilang, Abraham bisa bangun enak loh.
Bangun pagi-pagi dengan tenang, dia atur kudanya gitu ya. Dia atur semua perlengkapannya, kayunya dia potong sendiri gitu. Wah, Abraham tenang banget. Secara emosi dia bisa menguasai dirinya. Tapi yang paling kita lihat di sini apa? Abraham tidak menunda-nunda loh saudara. Taat itu total banget. Total banget. Abraham bisa bilang gini, Tuhan boleh nggak saya uji surat Tuhan atau enggak? Kita kan suka-suka gitu ya. Kita kan suka-suka gitu ya. Saya harus uji dulu, ini Tuhan atau hantu. Kelihatannya rohani kan. Tapi kadang-kadang kita itu menunda-nunda gitu. Kalau Tuhan suruh, Tuhan gerakan sesuatu, kita tunggu saya harus tanya gembala dulu nih. Jangan-jangan ini kedagingan saya. No, Abraham no debat sama Tuhan. Ketaatan yang sempurna dari Adam. Di Abraham, dia tidak debat sama Tuhan. Ketaatannya total banget. Dia bilang, yes Tuhan. Dia tidur malam-malam, dia bangun pagi. Dia siapin semua dengan luar biasa. Tapi saya mau saudara lebih dalam lihat ya. Kalau saya baca Alkitab, masukkan diri saudara dalam cerita itu. Berempatilah dengan cerita itu. Dan rasakanlah bagaimana rasanya Abraham saudara. Kalau saya lihat di next gambar berikutnya. Abraham itu terima janji di usia 75. Sarah itu 65. Dia nunggu 25 tahun. Berarti usia Abraham 100 tahun. Usia Sarah 90 tahun. Nah, setelah itu 25 tahun kemudian, waktu diminta kejadian 22 ini, usia Abraham 125 tahun, Sarah 115 tahun. Kira-kira, kalau Ishak dikorbankan, bisa ada anak lagi enggak? Kira-kira Sarah bisa hamil lagi enggak, saudara? Itu udah gak mungkin hamil lagi, saudara. Jadi kan dia bisa mikir gini, Tuhan ini gak salah nih, cuma satu, dan gue udah tua banget nih, gak mungkin lagi punya anak ini. Mustahil bin mustahil nih, gak bisa lagi nih. Ini Tuhan lagi main-main sama saya. Gimana tuh perasaannya Abraham, saya coba taruh diri saya dalam diri Abraham. Gak gampang banget loh saudara. Dengan usia sekarang saya lihat istri saya, kalau Ishak mati korban sama Tuhan, terus nih gimana nih? Dan yang lebih saya pikirkan lagi gini, bagaimana Abraham nanti jelaskan sama Sarah? Dia pulang nih tiba-tiba nih, dia pulang sendirian. Terus bilang ini, Sarah bilang, loh Abraham, Ishak mana? Gini loh, Tuhan suruh saya dia korbankan dia di hadapan Tuhan sebagai korban di hadapan Tuhan. Kira-kira kalau hari ini, itu Sarah ngapain? Saudara? Cerai kita langsung. Ngamuk-ngamuk loh saudara. Ini anak 25 tahun dia tunggu di hari tuanya. Yang bahkan waktu dia dengar berita itu, dia ketawa kan. Karena dia gak yakin bahwa dia bisa punya anak. Tapi tiba-tiba 25 tahun disayang-sayang, besar sama-sama. Tiba-tiba suaminya tanpa kasih tahu dia, cuma bilang gini, aku mau sembayang sama Ishak. Udah gitu pergi. Dia pikir sembayang ya sembayang berdoa saja. Mungkin ada dombanya, dia gak tahu kalau dombanya adalah anaknya sendiri. Tapi sebaiknya gimana perasaan Abraham berkecamuk tuh. Dia bilang, Ma, saya jalan dulu ya sama Ishak ya. Dah pergi dulu ya, dia bilang, ini gimana tuh gue jelasin sama bini gue ya. Gue mau ngasih taunya gimana ya. Itu pasti bingung banget, gejolak dalam batinnya Abraham loh saudara. Karena kan yang diminta bukan domba loh. Jelas Ishak anakmu tunggal yang kamu kasihi. Jelas. Enggak ada kira-kira pokoknya Abraham pergi aja Abraham. Enggak, ini jelas anakmu. Ishak lagi jelas. Kalau bilang anakmu, oh mungkin Ismail bolehlah gitu ya, digantikan. Tapi enggak, anakmu Ishak, jelas alamatnya, namanya Ishak. Kalau ada nomor KTP dibilang juga, KTP-nya namanya sekian, nomor paspor juga sekalian. Supaya enggak salah Ishak gitu ya. Tapi jelas saudara, enggak gampang. Enggak gampang. Saudara, saya berdoa gini, kenapa sih harus Ishak? Ada apa dengan Ishak? Kenapa Tuhan enggak kasih alternatif yang lain gitu kayak? Dia punya domba yang sangat banyak. Atau gini loh, kalau kita lihat anak sakit ya, kita kan doa gini, istri saya, Pak kenapa sih sakitnya nggak ke saya aja sih? Kalau bisa saya aja yang sakit, jangan anak saya gitu kan. Kalau kita aja yang dikorbankan, jangan anak kita, betul nggak ya? Orang-orang tua gitu. Kalau bisa anak saya aja, jangan anak saya, kasihan dia. Mungkin Abraham dalam hati bilang, Tuhan nggak saya aja sih, udah tua nih gitu kan, nggak apa-apa lah, udah deket-deket juga kan. Saya aja jangan anak saya, bilang nggak, Ishak anakmu. Saudara, mari kita mau lihat ini. Kenapa harus Ishak? Kalau saya lihat dalam ayat gambar berikutnya. Dalam kitab Kejadian 12 ayat 7.
Kejadian 12 ayat 8, Kejadian 13 ayat 18, Kejadian 15 ayat 1 sampai 2. Semua itu Ishak, Abraham selalu bangun mesbah. Ketemu Tuhan bangun mesbah. Dia mendirikan, waktu dia sampai di Betel, dia bangun mesbah. Waktu dia berpisah dengan Lot, ya bukan berpindah, berpisah dengan Lot, dia bangun tenda. Bayangkan, perpisah dengan ponakannya bangun mesbah. Lalu dia dengan janji dengan Tuhan, dia bangun mesbah. Terus saya baca ayat demi ayat ini. Tapi saya perhatikan dalam ayat pasal 21 dan pasal 22. Waktu Ishak lahir, sejak pasal 21, sejak Ishak lahir, saudara tidak menemukan lagi Abraham bangun mesbah. Yang saya teliti lagi ya. Pasal 21 waktu Ishak lahir tidak ada mesbah. Kita nih kalau anak pertama lahir undang keluarga ya. Kita syukuran yuk, ibadah syukur gitu ya. Abraham udah enggak. Padahal dia pisah dengan Lot bangun mesbah, dia ketemu Tuhan bangun mesbah, peneguhan janji dengan Tuhan dia bangun mesbah. Tapi sayang sekali setelah kelahiran Ishak, tidak ada catatan lagi di Alkitab, Abraham bangun mesbah. Dari situ saya mulai mengerti, kenapa harus Ishak. Kenapa Ishak yang diminta sama Tuhan. Karena setelah ada Ishak, Abraham sudah tidak pernah bangun mesbah lagi. Saya mengerti, namanya orang nunggu anak 25 tahun di masa tua, waktu anak itu lahir, pasti seluruh fokus Abraham itu dengan Ishak. Main dengan Ishak, senang sama Ishak, semua tentang Ishak, hidupnya adalah Ishak, saudara. Saya ngerti waktu kami dengan menunggu anak kami yang pertama bisa ada di keluarga kami itu pergumulan juga gitu ya. Jadi waktu harvest itu ketahuan istri saya hamil, itu sukacitanya luar biasa. Karena dokter bilang, oh dalam waktu dekat nggak bisa ya Pak, Bapak harus dengan Ibu harus terapi gini. Begitu istri saya hamil beberapa bulan kemudian, itu sukacitanya luar biasa banget. Semua kasih sayang, cinta buat dia itu luar biasa banget. Nah kebayang ya Abraham 25 tahun nunggunya. Pasti seluruh fokus hidup dia itu dengan Ishak, waktunya dengan Ishak. Dan tanpa disadari oleh Abraham, kehadiran Ishak telah menggantikan kehadiran mesbahnya Abraham. Kehadiran Ishak telah mengambil bagian terbaik dari hidup Abraham. Kehadirannya Ishak telah mengambil semua fokusnya Abraham yang dalam beberapa ayat sebelumnya, dia suka banget bangun mesbah. Saudaraku, tanpa disadari Ishak sudah menjadi berhala yang tersembunyi bagi Abraham. Ishak sudah melebihi Tuhan. Sampai bayangkan ya, pasal 21 sampai pasal 22 itu 25 tahun loh saudara. Enggak ada catatan Abraham bangun mesbah itu enggak ada. Enggak ada catatan lagi, Abraham bangun mesbah. Ternyata Ishak telah mengambil bagiannya Tuhan di hidupnya. Ishak telah menggeser posisi Tuhan di hidupnya. Ishak sudah mengambil bagian yang memang seharusnya sudah Abraham suka lakukan bangun mesbah. Abraham melupakan semua itu. Dan dia menjadikan Ishak segala-galanya buat dia menghentikan Tuhan. Segala sesuatu yang melebihi Tuhan itu jadi berhala buat kita. Bahkan keluarga pun bisa jadi berhala buat kita. Kita per Roma 1 ayat 25. Ini saya mau sedikit keluar dari konteks kejadiannya. Ada 3 terjemahan saya ingin baca sama saudara. Pertama bilang, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk ya, dengan melupakan penciptanya. Di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katanya, Allah yang benar mereka ganti sesuatu yang palsu. Bukan pencipta, melainkan yang diciptakan itulah yang disembah dan dilayani oleh mereka. Padahal yang menciptakan itulah yang harusnya dipuji selama-lamanya. Di terjemahan yang lain dikatakan, meskipun mereka tahu hal yang benar tentang Allah, mereka memilih untuk percaya kepada yang salah. Apa yang salah itu? Yaitu menyembah daripada menyembah dan melayani Dia yang menciptakan segala sesuatu, mereka lebih memilih untuk menyembah ciptaannya. Dari 3 terjemahan ini timbul 2 hal yang bertentangan. Ciptaan dan pencipta. Nah, seringkali kita melupakan pencipta kita menyembah ciptaannya. Ishak itu ciptaannya Tuhan. Tapi Abraham melupakan penciptanya waktu dia fokus kepada ciptaannya. Saudara, uang, harta, anak, pasangan, keluarga, jabatan, bisnis, sahabat,
gereja bahkan, pelayanan bahkan, talenta, kemampuan, bahkan kesehatan kita, itu ciptaan Tuhan. Tapi kalau sampai ciptaan menjadi lebih penting daripada pencipta, itu berhala buat kita. Jangan sampai ciptaan melebihi daripada pencipta. Kita lebih mengasihi ciptaan melebihi pencipta. Ini yang salah. Bahkan saya bilang sama jemaat, gereja ini yang saya gembalakan, pelayanan saya bisa jadi berhala juga buat saya. Kalau sampai kebutuhan gereja, pelayanan gereja ini menjadi lebih penting dari dia yang punya gereja. Wah, ada yang salah saya bilang. Tiba-tiba sebentar saya berkhotbah itu, saya ingat banget 2 minggu lalu. Saya lagi berkhotbah ini saudara. Kayak Tuhan selepet saya gitu ya. Kayak istilahnya 01 kan, diselepet Tuhan gitu di mimbar gitu. Ya nggak apa, dia kalah juga gitu kan. Ada yang pilih 01 di sini. Jadi tiba-tiba saya ingat gini, iya ya. Kami lagi fokus bangun gereja nih saudara. Habis bayar tanah, lalu kita lagi fokus buat bangun gedungnya, kita lagi butuh banyak uang. Jadi semua keuangan tuh terfokus banget untuk gimana gereja mesti jadi nih. Tiba-tiba Tuhan kasih kayak selepet saya gini. Itu udah berhala buat kamu. Sampai saya lupa untuk bantu orang di luar gereja. Langsung hari itu saya bilang nih, ibadah ini persembahan kita untuk pembangunan gereja di ibadah minggu ini, semuanya saya bilang kita bawa untuk misionaris kita yang ada di Palembang. Saya bilang gini, dana persembahan ini bawa ke sana, belikan sembako, belikan kebutuhan-kebutuhan untuk anak-anak binaan yang ada di situ. Karena setiap minggu misionaris saya buat pendalaman Alkitab di situ. Saya kasih tahu sama saudara, mereka bertobat bukan karena KKR. Enggak. Bertobat bukan karena lihat mujizat. Semua mereka bertobat kenal Tuhan gara-gara baca Alkitab. Gara-gara baca Alkitab. Gara-gara baca Alkitab. Saya bilang sama jemaat saya bilang gini. Kenapa iman kita nggak tumbuh? Karena Alkitab bilang, iman kita bertumbuh karena pendengaran akan firman logos. Saya berkhotbah, ini bukan suara Tuhan. Ini suara Roni Rumambi yang menerjemahkan ayat Alkitab, mencoba membantu saya menafsirkannya. Tapi ini bukan firman Tuhan. Nah, ini mungkin mulai mengusik saudara ya. Yang saya ngomong 1 jam ini, ya ini agak panjang saudara ya. Yang saya ngomong 45 sampai 1 jam ini bukan firman loh. Ini bukan logos. Ini khotbahnya, omongannya Roni Rumambi yang sedang mengolah ayat Alkitab, menjelaskannya untuk saudara. Tapi Alkitab yang saudara pegang, yang ada di handphone suci saudara itu logos, itu firman. Dengar khotbah menyegarkan saudara. Dengarkan khotbah memberikan pengertian baru sama saudara. Membuat kesegaran sama saudara. Tapi menumbuhkan iman itu adalah firman Tuhan. Jangan sampai kita kebanyakan dengar khotbah di YouTube tapi nggak pernah baca firman, maka iman kita nggak tumbuh, saudara. Ini kesalahan fatal yang dilupakan. Wah, kita senang banget dengar khotbah pendeta si A, pendeta si B, pendeta si C. Wah, kalau kita wah pendeta ini, wah dahsyat banget, luar biasa. Tapi pernah nggak kita sebegitu gairahnya baca Alkitab? Coba saya pengen kita renungkan. Pernahkah kita punya gairah yang besar untuk baca Alkitab? Seperti kita gairah pengen dengar pendeta A, pendeta B yang terkenal. Oh dia lucu sih, oh dia kalau khotbah bagus banget, oh dia semangat gitu kan. Tapi waktu kita baca Alkitab, aduh Pak Pendeta kayaknya mata saya cepat banget lelah. Berat banget kalau saya baca Alkitab, udah ada audionya. Tapi kalau saya dengar, itu kayak sebuah lagu tidur buat saya. Saya biasanya harus lihat, bayangkan ya, disuruh baca, dia bilang matanya sakit, disuruh dengar, dia bilang, kayak saya mudah tidur. Buka di YouTube, sekarang udah ada tuh. Saudara bisa nonton ayatnya berjalan dan dengarkan suaranya. Ada yang kurang saudara, ada yang kurang buat saudara. Apalagi alasan yang saudara mau cari lagi. Ayo, saya mau tanya sama saudara. 2 tahun ini saya suruh jemaat baca Alkitab. Tahun lalu tuh gairahnya belum ada, puji Tuhan tahun ini. Sampai anak-anak sekolah minggu tuh baca Alkitab. Tiap hari saya ingetin, kirim di WA, taruh di story, Facebook, Instagram. Tiap hari ingetin, hari ini baca ayat ini. Karena kami target tahun ini kita selesai baca Alkitab. Dari anak sekolah minggu bergairah baca Alkitab. Anak saya tiap hari saya marah-marahin kalau dia nggak baca.
Apalagi yang paling bungsu, banyak banget alasannya. Nantilah Dedi kalau sudah menjelang tidur. Begitu bilang Dedi, saya ngantuk banget. Boleh nggak saya dengar? Ya dengar sih sudah. Besok pagi selesai. Tidur dia gitu kan. Saya bilang, kamu kurang sekian pasal, mesti baca tiap hari. Kenapa? Mereka harus bertumbuh dari baca firman, bukan cuma dengar khotbah. Kita bisa bilang, wah saya tiap hari Pak Pendeta, saya dengar khotbah bagus banget, bagus. Saya suka dengar khotbah bagus, tapi lebih bagus lagi kalau saya baca Alkitab. Baca. Tapi saya nggak mengerti, Tuhan nggak suruh saudara mengerti. Baca aja, nanti Roh Kudus kasih pengertian, itu aja. Ayo disiplinkan diri saudara untuk mulai baca Alkitab, karena Alkitab itu yang akan mengubah hidup saudara. Khotbah kami ini menyegarkan saudara, memberikan pengertian baru. Karena bukan kami lebih pintar, enggak. Karena kami punya literasi yang lebih aja daripada saudara. Saudara bacaannya buku ekonomi, buku politik, kami buku-buku teologi, ya itu aja bedanya kan. Karena kalau saudara mau baca buku teologi semua, terus siapa yang mau jadi jemaat kan? Kalau semuanya berkhotbah di sini gitu ya. Jadi udahlah kita masing-masing aja lah gitu kan. Nah tapi penting banget buat kita baca Alkitab. Ini yang hilang, maaf ya, dari gereja karismatik, dari gereja Pentakosta. Kita lebih pentingkan khotbah daripada kita baca Alkitab. Mari kita punya gairah untuk baca Alkitab, katakan amin. Ayo mulai baca Alkitab. Tahun depan pastor bikin ya, baca Alkitab sampai selesai. Setahun bisa selesai kok, ada tuntunannya. Saya bikin kalender ya saudara. Sampai di samping kalender taruh ayat bacaan tiap hari. Jadi saya kejar, saya teror jemaat. WA tiap hari, story tiap hari, Instagram, Facebook gitu kan saudara. Di kalender saya taruh, anak-anak sekolah minggu dicetakkan lagi untuk pembacaan tiap hari. Pokoknya saya teror terus mereka baca Alkitab. Karena bagi saya pertumbuhan rohani mereka sangat penting. Mereka punya pengetahuan firman yang baik. Ayat yang keempat. Ketika pada hari ketiga, Abraham melenggang pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Pada hari yang ketiga, saudara, ini udah jauh banget mereka jalan. 3 hari loh mereka jalan, saudara. Sangat jauh. Saudara bisa bayangkan 3 hari perjalanannya Abraham dengan Ishak, saudara. Mereka jalan bareng, gitu. Momen-momen terakhir, gitu ya. Wah itu tuh saya merasakan perasaannya Abraham itu nggak mudah, saudara. Ayat yang kelima. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak-anak akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang menyembah. Kenapa Abraham gak bilang gini, saya mau ke sana ya, mau korbankan anak saya. Kira-kira kalau sudah dari 2 orang pembantunya, Abraham bilang, wah ini ngawur nih, ini salah nih. Jangan Pak, ini pembunuhan Pak. Dia bilang, kami mau menyembah, worship. Ini kata menyembah. Jadi sacrifice is worship. Pengorbanan itu penyembahan. Penyembahan bukan tentang angkat tangan, nyanyi, enggak. Pengorbanan sudah apapun untuk Tuhan itu penyembahan tertinggi saudara. Ketaatan sama Tuhan itu penyembahan tertinggi saudara. Dan sesudah itu kami kembali padamu. So, perhatikan ya, kenapa Abraham gak ajak 2 orang anak buahnya? Kenapa Abraham tinggalin mereka di situ? Kenapa gak diajak saudara? Karena gini, Abraham gak mau ada orang yang menghalangi sacrifice dia sama Tuhan. So kebayang gak ya, 2 orang bujangnya lihat gitu kan, Ishak diikat, ditata kayu apinya gitu mungkin, terus ditaruh Ishak di situ, terus Abraham angkat pisau. Kira-kira kalau saya jadi bujangnya ngapain? Bos salah bos, jangan ditarik, jangan ini gak bener nih, ini bukan Tuhan nih, pasti saudara. Dan dia bilang gak bisa, gak boleh ada satupun yang menghalangi sacrifice saya sama Tuhan. Abraham mikir sampai di situ loh saudara, jangan gak boleh ada. Saya sudah kasih tahu sama saudara ya, terkadang gini, ada orang-orang tuh yang gak mengerti dengan apa yang kita lakukan kok. Ngapain kamu ke gereja? Kan banyak hal lain lah, buang-buang waktu lah, pelayanan lagi, tengah minggu doa lagi. Apa sih? Gak ada hal yang lebih penting daripada itu. Ayolah cuan lah, cari uang. Waktumu 2 jam tuh sia-sia di gereja. Kadang-kadang orang gak tahu apa yang kita lakukan. Buat orang itu. Karena makanya Abraham gak mau ajak 2 orang itu. Gak usah diajak-ajak, nanti ribet. Kayak sekarang kan. Nanti kalau pilpres lagi jangan ajak-ajak 2 orang ini, ribet banget gitu. Gak usah ribet lah, susah kita jadinya nanti. Jadi udahlah sudah. Orang-orang kadang-kadang gak ngerti kenapa kita harus melayani itu gak ngerti.
Mereka bilang, kamu ngapain sih pelayanan, kan capek. Ke gereja tuh ngapain sih. Orang tuh gak ngerti apa yang kita lakukan. Tapi selama itu untuk Tuhan, lakukan untuk Tuhan. Karena orang gak ngerti, kenapa itu sih nyembah, baca Alkitab. Abraham gak mau ada orang yang menghalangi ketaatannya sama Tuhan. Nah, karena gini, semua bentuk ketaatan kita pada Tuhan, itu penyembahan kita kepada Tuhan. Waktu saudara punya godaan nih untuk berbuat dosa. Tapi saudara tahu, saya harus taat pada firman. Berarti kita mungkin mengorbankan kekayaan, kenyamanan, bahkan pertemanan. Saya memilih taat sama Tuhan daripada saya jatuh dalam dosa. Itulah penyembahan saudara. Waktu saudara gini, punya jadwal pelayanan nih. Dan saudara harus taat sama jadwal pelayananmu. Tapi saudara tahu, saya mesti mengorbankan waktu istirahat saya, uang bensin, naik Grab, kasih persembahan lagi, tenaga lagi saudara. Tapi kita tahu saya harus taat sama Tuhan. Meskipun ada yang saya korbankan, saya mesti ke gereja, saya mesti pelayanan. Itulah penyembahan saudara kepada Tuhan. Setiap ketaatan saudara kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan suruh, itu penyembahan saudara sama Tuhan. Saudara tahu uang saudara terbatas nih, sedikit banget. Tapi Tuhan menggerakkan saudara untuk, saya mesti menabur nih, saya mesti bantu pekerjaan Tuhan nih. Tapi Tuhan gerakkan cukup kuat sama saudara. Itulah puncak ketaatan saudara. Oh, karena ada sacrifice di hati saudara. Itulah penyembahan kita. Penyembahan bukan tentang lagu saudara, bukan. Tapi ketaatan sama Tuhan, itu penyembahan kita. Ayat yang ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu api untuk korban bakaran itu dan memikulnya di atas bahu Ishak anaknya. Setelah waktu dia pikul kayu itu gambaran Yesus pikul salib. Itu gambaran ribuan tahun kemudian yang dikorbankan itu, yang pikul kayu salib. Saudara mengerti ya, ini ada spill untuk sejarah penebusannya. Ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini udah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Mungkin waktu jalan nih, Ishak mulai curiga kan, ini kok gak ada dombanya ya? Kayu yang ada, apinya udah ke bawah, terus dombanya mana nih? Ya wajar dong Ishak nanya kan, kayak anak-anak saya nanya kan, ini kenapa harus begini, kenapa harus begini. Waktu anak saya mulai baca Alkitab, dia mulai nanya tuh, Dedi apa itu lelehan, Dedi apa itu begini, kenapa dia kawin istrinya sekian, kenapa dia harus nikahin Hagar pembantunya. Lah saya mesti jelasin, ini orang-orang tuh bilang Pak Pendeta ini anak saya nanya begini. Nah makanya orang tuanya baca Alkitab juga, supaya anak bisa dikasih tahu. Anak saya tanya, Dedi kenapa orang yang habis kena lelehan dia tidak boleh masuk ke rubah Tuhan dan Given. Kamu gak usah tanya itu, baca aja. Karena gak mungkin saya jelaskan itu kan saudara gitu ya. Karena itu kan bicara mengenai perzinahan gitu kan. Maaf ya mengenai sperma. Kan saya gak bisa jelasin gitu sama anak usia yang masih SD gitu kan. Saudara Given baca aja nanti kalau kamu udah agak besar dikit dia dijelasin gitu ya. Karena ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang mereka jadi bingung. Kenapa? Abraham mesti dengan Hagar, itu kan pembantunya, itu kan salah Dedi gitu kan. Tapi katanya Tuhan ya, kata istrinya bilang gak apa-apa dengan itu aja, dia gimana sih gitu. Itu anak mulai bertanya-tanya, tapi itu bagus banget supaya papa mamanya baca Alkitab juga gitu ya. Enggak apa-apa, itu bagus banget saudara. Nah, jadi dia kan nanya nih, di mana sahut Abraham? Allah yang akan menyediakan, Yehovah Jireh. Itu perkataan iman Abraham. Dia udah lihat gak? Enggak, dia masih jauh loh, 3 hari perjalanan. Masih jauh, 97 km lagi untuk dia sampai ke puncak itu dari tempat dia tinggalkan 2 orang bujangnya. Tapi dia udah lihat secara iman. Kan Tuhan bilang gini, Abraham, pokoknya kamu pura-pura beriman aja lah Abraham, nanti ada dombanya. Enggak ada. Tuhan gak ngasih spill, enggak ada. Tuhan bilang, Ishak anakmu itu. Jadi Abraham tahu Ishak. Tapi perkataannya Abraham itu perkataan iman banget. Dia bilang gini, Yehovah Jireh, Tuhan akan menyediakannya. Bahkan, coba boleh mundur ayat yang ke-5. Bahkan ada satu kalimat yang saya lupa baca. Dia bilang gini, kami akan sembahyang dan menyembah. Kami ya, 2 orang berarti ya. Sesudah itu kami kembali padamu. Berarti mereka kembali berdua lagi. Gitu kan. Itu kan imannya Abraham kan. Padahal dia tahu nih Ishak mati nih. Tapi itu imannya Abraham. Makanya di ayat ini dia bilang gini, Allah yang akan menyediakan anak domba. Wah ini Abraham luar biasa. Abraham percaya pada Tuhan, pada janji Tuhan melebihi faktanya.
di tangan saudara itu sudah tahu gini, ya saya jalan buntu nih, saya susah banget nih, saya punya masalah berat banget nih. Tapi berani nggak saudara? Saya tutup mata saudara dan melihat dengan iman. Tuhan sudah buat mujizat. Saudara buka mata, faktanya gini, keadaan belum berubah. Terus saudara tutup mata, saya bilang ini, aku melihat dengan iman dan percaya. Yehova Jireh, Yehova Rafa, dia penyembuh, dia menyediakan, dia udah tolong, itu iman. Kalau sudah ada baru saudara percaya, nggak butuh iman. Nggak butuh Tuhan-Tuhanan, nggak usah. Orang di luar Kristen bisa lakukan itu. Tapi yang orang di luar Kristen nggak bisa lakukan apa gini. Itu dia tutup mata dan percaya, aku melihatnya. Keadaan sudah berubah. Aku melihatnya, situasi sudah berubah. Tahun 97, 98 sampai 2000 itu kan proses pembangunan kalau saya ke Surabaya, ke Nginden, gereja Nginden itu ya, gereja terbesar di Asia Tenggara itu ya, dengan kubah tanpa tiang tengah itu. Saya tinggal di belakangnya itu. Waktu dia masih tiang-tiang pancang. 12 tahun tuh tidak boleh bangun, saudara. Hanya tiang, di demo tiap hari. Kalau saya ke kampus, saya pasti lewat situ, saudara. Dan tiap hari saya lihat almarhum Bapak Alex Tanusa Putra doa di situ. Doa di tanah yang besar banget, saudara. Mungkin ada hektaran kali itu ya, dia doa. Tiap kali dia khotbah, saya ingat banget dia bilang gini, waktu saya buka mata, tanah ini kosong, nggak ada apa-apa. Saya tutup mata, saya lihat gedung gereja ini jadi. Tiap minggu gitu, saya buka mata nggak ada, saya tutup mata ada. Tahun 2000, di saat dolar tembus dari 2000 sampai jadi 10.000, 12.000 saudara gitu ya. Dan di saat itulah justru gedung gereja itu diresmikan. Dia mulai bangun tahun 97, 98, dia bangun dengan sangat cepat di saat krisis moneter tahun 98. Justru gereja itu dibangun. Saya katakan amin, saudara. Itu dia. Saya juga lagi bangun gereja gitu ya. Saya datang ke tanah kosong, habis antar jemput anak sekolah, saya berusaha kalau saya sempat saya lewat di samping tanah kosong. Saya beriman, saya belum lihat gedungnya. Tapi saya tutup mata, saya lihat gedung itu udah jadi. Apa yang sudah harapkan? Mari lihat dengan iman. Abraham mempercayai perkataan dan janji Tuhan melebihi kenyataan fakta yang sedang terjadi. Kita perlu lihat fakta, tapi kita perlu percaya firman jauh lebih tinggi daripada fakta yang sedang kita alami. Matius 17 ayat 20 dalam terjemahan IGS bagaimana? Seringkali kalian kurang yakin akan kuasa Allah. Kata Yesus kepada mereka, aku katakan sejujurnya kepada kalian, bahwa bahkan jika kalian sungguh-sungguh percaya kepadaku sedikit saja, kecil aja ya, kalian bisa katakan pada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, dan gunung itu akan pindah, tidak akan ada yang menjadi tidak mungkin bagi kalian. Ayat ini dikutip oleh penguasa Mesir ribuan tahun yang lalu, waktu ada orang-orang Kristen Koptik di Mesir. Penguasa yang bilang gini, dipanggillah orang-orang Kristen Koptik yang ada di Mesir. Saya tahu Alkitabmu bilang, sebesar biji iman, sebesar biji sesawi, sanggup memindahkan gunung. Dia bilang gini, kalau dalam waktu 3 hari, kalau nggak salah, dalam waktu 3 hari, kalau gunung ini nggak pindah, dia bilang, saya bunuh semua orang Kristen Koptik di Mesir. Saya bunuh semua mereka kalau gunung ini nggak pindah. Orang Kristen Koptik di Mesir berdoa, saudara berdoa, mohon mujizat Tuhan. Kalau saudara ke Holy Land, biasa kita singgah di Mesir kan. Pertama kali sampai di bandara tuh biasanya kita akan dibawa ke namanya gereja sampah sekarang nih. Dikasih nama gereja sampah karena orang Indonesia kasih nama itu. Gitu ya. Orang Indonesia kasih nama karena waktu naik ke situ kan lewat tempat pembuangan sampah, saudara. Dan hari ini gunung itu ada di situ dan jadi gereja tempat orang-orang Kristen Koptik ibadah, saudara. Dan mujizat Tuhan benar-benar terjadi. Jadi mari kita percaya sama Tuhan. Mari mulai saudara perkatakan firman atas hidup saudara. Dan percayalah pada firman Tuhan melebihi fakta dan kenyataan hidupmu. Ada 5.000 orang kelaparan nih. Murid-murid Tuhan cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Ini gak mungkin lah. Kecuali 5 roti raksasa, 2 ikan paus bisa. Tapi masa 5 roti dan 2 ikan kecil gak mungkin. Masa cuma dicium-cium doang gitu. Enggak, saudara. Itu dikasih makan kenyang sampai sisa 12 bakul. Puji Tuhan. Kalau di Manado gak sisa, saudara. Nggak mungkin sisa. Nggak mungkin. Habis, saudara. Habis tuh. Tapi sisa 12 bakul. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Kita bilang gini, maka dia
mengangkat 5 roti dan 2 ikan itu dan memberkatinya. Dalam terjemahan kata memperkatakan firman atasnya. Memperkatakan firman atasnya. Dan firman berkuasa buat mujizat. Saudara perlu memperkatakan firman atas fakta hidup saudara. Waktu saudara lagi ada di jalan buntu, mulai katakan firman. Seperti Tuhan buat mujizat kepada orang Israel. Dia membelah laut itu dan membuka jalan. Demikian hal yang sama terjadi buat saya. Amin. Waktu saudara sedang dalam keadaan khawatir. Saudara berkata, hendaklah jangan engkau khawatir. Firmannya keluar. Nah sekarang gimana firmannya mau keluar? Firmannya gak pernah masuk. Yang masuk film Korea. Yang masuk lagu-lagu kegalauan. Apa yang masuk di diri kita, waktu kita ditekan, itu yang keluar. Oke, saudara pegang botol Coca-Cola nih, ditekan yang keluar pasti Coca-Cola. Air mineral ditekan keluar. Nah kalau yang masuk itu skenario film Korea, lagu galau, lagu putus asa gitu kan. Waktu tekanan datang sama saudara, itu yang keluar. Putus asa, apalah arti hidup saya, gak ada harapan lagi, udah bunuh diri aja. Kan mental health lagi yang kena, galau lagi semua. Tapi kalau firman yang masuk sedang dalam keadaan yang sulit, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena firmannya ada toh. Nah masalah firmannya nggak ada, gimana mau keluar? Makanya mulai baca firman. Itu dia Bu. Kita harus baca firman karena apa yang tersimpan di alam bawah sadar kita itu yang keluar waktu kita menghadapi sebuah tekanan. Oke, terakhir mari kita lanjut ke ayat 9, 10. Sudah masih oke nih? Masih oke? Kalau enggak saya stop sampai di sini Pak Bapak Bengong, oke ya. Karena sorry ini khotbah saya 2 minggu soalnya satu. Oke, ayat 9. Langsung ayat 10 aja. Ayat 9. Sampailah mereka ke tempat dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disutnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkan di atas mezbah itu di atas kayu api. Sudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Bayangkan saudara, waktu Ishak diikat, mungkin Ishak bingung ya, ini dombanya mana gitu kan, ini udah siap kayunya, ditata baik-baik. Terus Abraham, ini anak 25 tahun loh, bukan anak kecil loh. Kayak anaknya Pak Gembala yang masih gampang diikat. Ini anak 25 tahun, nih gede, ditangkap Abraham, ditaruh. Pak ini maksudnya apa nih Pak? Saudara kan waktu dia diikat, dia bilang, Pak ini bener aja nih, ini apa-apaan sih? Mungkin dia mulai nangis, Pak, jangan please bapaknya, saudara bisa bayangkan perasaan apa? Itu dia angkat pisau itu saudara. Wih itu saya bayangin nih, ini surga hening nih. Mungkin orang pikir ini bercanda kali itu, mungkin Abraham ini bercanda nih, Abraham gak mungkin berani lah. Mungkin mereka pikir, alah Abraham gak mungkin berani lah. Saya bayangkan ya, itu Ishak bilang, Pak, mungkin Ishak dengan air matanya, Pak ini anakmu, anak tunggalmu gitu kan, kamu bunuh saya gitu kan. Tapi itu gak mengusik Abraham, dia angkat pisaunya. Waktu saya lagi bikin khotbah ini, saya nyembah Tuhan, saya doa. Saya pengen ini, itu tuh surga mungkin ya, hening sejenak. Bilang nih, Abraham berani gak nih? Berani gak Abraham ya? Berani gak? Berani loh saudara. Dia angkat dan untung Tuhan cepat ngomong, telat dikit selesai saudara. Tuhan bilang, Abraham stop Abraham gitu kan. Itu kayak kita lagi nonton film tegang kan. Gimana itu tuh tegang banget sudah lihat. Ishak diikat, diangkat. Wah itu surga tuh hening. Sama kayak waktu Yesus disalib tuh. Waktu dia bilang tetelestai, sudah selesai. Wah itu tuh kan kayak Abraham tuh tombak Ishak tuh. Sudah selesai. Maka gempa bumi terjadi, terbelah lah tirai bait Allah saudara. Karena itu puncak ketaatan, itu puncak penyembahan daripada Abraham saudara. Terus baca di ayat-ayat selanjutnya, tiba-tiba Tuhan bilang itu, jangan Abraham, itu ada domba yang terikat, menggantikan posisi. Dalam konteks ayat ini, kita ini yang harusnya jadi korban. Kita harusnya mati. Tapi domba yang terikat dengan duri itu, yang menggantikan posisi kita, itulah Yesus saudara. Jadi sekali lagi di peristiwa ini, di spill ribuan tahun kemudian, Yesus akan pakai mahkota duri. Seperti domba itu yang ternyata saya teliti, duri yang ada kena dengan domba itu pohon berduri yang dipakai untuk, maksudnya gini, jenis pohon itu yang dipakai untuk mahkota duri.
Kalau saya di gereja biasa saya pakai kan gitu, karena saya ada durinya, saya bawa dari Israel gitu ya, dari pohon yang sama gitu. Memang itu pohonnya berduri, disitulah tersangkut domba itu. Itu gambaran siapa saudara? Itu gambaran Yesus. Seharusnya saya dan saudara yang mati karena dosa, tapi dia gantikan saudara dan saya. Harusnya kita yang mati karena dosa, tapi Yesus gantikan kita mati di kayu salib. Dialah anak domba. Penyembahan terbesar adalah saat Yesus taat mengorbankan dirinya di kayu salib. Yang terakhir saudara, ayat 15, 16, 17. Untuk kedua kalinya bersulat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian taat, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 17 bilang gini, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuh. Sobat, perhatikan ini baik-baik. Ketaatan melakukan perintah Tuhan merupakan berkat besar bagi saudara. Tapi ketidaktaatan untuk tidak melakukan perintah Tuhan merupakan bahaya besar buat saudara. Kenapa Abraham diberkati? Lihatlah sacrifice-nya, lihatlah pengorbanannya. Pengorbanan yang dibuat oleh Abraham berdampak besar dengan lahirnya bangsa pilihan Israel. Tapi pengorbanan yang dilakukan Yesus berdampak besar juga dengan keselamatan yang kita terima hari ini sebagai umat pilihan Tuhan. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia, katakan amin. Semua pengorbanan saudara di rumah Tuhan tidak ada yang sia-sia. Saudara memberi persembahan, mengembalikan milik kepunyaan Tuhan, saudara melayani, saudara memberi, tidak ada yang sia-sia. Kalau saya lihat satu foto terakhir, ini adalah Angie Hart, saudara. Dia seorang misionaris. Dulu mamanya bernama, Daud boleh keyboard. Dulu papanya namanya David Flood dan ibunya Svea adalah orang Swedia, misionaris ke satu daerah Kongo di Afrika, saudara. Papa mamanya pergi dengan kakak tertuanya namanya David Junior, usia 2 tahun. Mereka sampai di sebuah desa sangat terpencil, saudara. Sampai di desa itu, mereka mulai menginjil, tapi nggak ada satu orang pun bertobat. Nggak ada yang bertobat. Mereka sakit, mereka miskin, mereka kelaparan. Hanya ada satu anak kecil yang seminggu sekali datang ke situ hanya untuk jualan telur dan daging untuk mereka bisa makan. Bertahun-tahun saudara, tidak terjadi pertobatan. Sampai akhirnya istrinya meninggal. Sebelum istrinya meninggal, istrinya melahirkan seorang anak perempuan yang namanya Enggi ini saudara. Waktu dia lihat istrinya meninggal, lalu anaknya sakit-sakitan, dan tidak ada yang bertobat. Hanya satu anak kecil yang tidak mengerti bahasa Inggris, yang tiap minggu dia layani karena dia harus jual telur dan daging kepada keluarga ini. Kayaknya gagal. Sepertinya pengorbanan gagal. Dia bilang, Tuhan apa sih Tuhan? Percuma kan lihat. Istri saya meninggal, anak saya sakit-sakitan. Dan tidak ada yang bertobat. Hanya anak kecil yang nggak ngerti bahasa Inggris. Yang datang jualan telur. Buat dia, semuanya sia-sia. Dia pulang ke Swedia dengan kepahitan. Pahit, dia tinggalkan Tuhan. Dia mulai bangun bisnis. Dia nggak pelayanan lagi. Anak perempuannya dia titipkan sama orang lain. Lalu dalam kepahitannya dia mulai berbisnis, dia mabuk tiap hari. Dan dia sangat marah kalau orang menyebut nama Tuhan. Dia bilang, apa itu Tuhan? Jangan sebut-sebut nama Tuhan sama saya. Tuhan itu gak benar. Kalau dia benar, kenapa dia buat istri saya meninggal? Saya serahkan hidup saya untuk melayani Tuhan loh. Saya berkorban. Tapi istri saya meninggal dan gak ada yang bertobat kan. Gak ada yang bertobat. Cuman satu orang anak yang tiap hari tiap minggu datang jual makanan sama saya. Gak ada yang bertobat. Tapi lihat hasilnya, anak kami menderita, istri saya meninggal. Dia pahit sama Tuhan. Sampai bertahun-tahun kemudian, seorang Enggi bertumbuh. Dewasa, dia mulai melayani Tuhan. Dia mulai cari siapa orang tua saya. Dia mulai cari asal usulnya, dia pelajari asal usulnya. Sampai satu waktu, di Inggris waktu itu dia udah tinggal di Inggris, ada seorang pengkhotbah hebat saudara dari Afrika. Dia punya gereja yang sangat besar, ribuan jemaatnya. Waktu pendeta itu datang berkhotbah di Inggris, wah dia jadi ingat tentang papa mamanya yang pernah katanya jadi misionaris di sana. Lalu dia cuma tahu nama orang tuanya. Lalu dia mulai bercerita dengan pendeta ini. Dan pendeta ini bilang gini, saya tahu mereka berdua. Saya tahu mereka berdua bilang,
Itu orang tuamu. Iya, itu orang tua saya, tapi saya nggak tahu di mana kuburnya mama saya dan di mana papa saya berada. Dia bilang, itu orang tuamu. Ya, itu orang tua saya. Dia bilang, hei, saya bertobat karena orang tua kalian. Saudara tahu siapa penginjil besar Afrika ini? Siapa hamba Tuhan yang besar Afrika ini? Itu adalah anak kecil yang datang jualan telur sama mama papanya. Dia bilang, mari saya bawa kamu lihat kubur mamamu. Dan kubur itu ada di Afrika tadi itu, saudara. Dan Angie datang di kubur mamanya. Lalu dia bawa penginjil Afrika ini cari papanya, saudara. Dan menemukan papanya udah sangat tua, sakit-sakitan. Karena efek minuman keras. Lalu Angie bilang, "Pa, tidak ada pengorbananmu yang sia-sia. Pelayananmu gak gagal di Afrika. Ini buahnya. Satu orang anak aja. Tapi satu orang anak ini, dia pertobatkan ribuan orang Afrika. Dia bawa banyak jiwa. Disitulah David di usia tuanya. Yang sudah sakit-sakitan, dia nangis. Dan dia bertobat minta ampun sama Tuhan. Dan sebelum dia mati, dia sudah bertobat. Kembali hatinya dipulihkan oleh Tuhan. Ternyata gak ada yang sia-sia, saudara. Tidak ada yang sia-sia. Saudara melayani di gereja ini, mungkin gak semegah gereja yang lain. Tapi gak ada yang sia-sia. Saya besar di Batam. Setiap kali saya kalau ada ke Malaysia atau saya ke Singapura sama anak-anak saya liburan, saya selalu bawa mereka ke Batam. Saya selalu bawa anak-anak saya ke sebuah gereja masa kecil saya. Saya kasih lihat anak-anak saya bilang gini, kalian harus tahu ya, Mami sama Daddy itu diberkati Tuhan hari ini. Pelayanan juga diberkati Tuhan. Keluarga kita diberkati Tuhan. Karena dulu opa sama omamu itu ada di gereja ini. Waktu saya khotbah di situ saya bilang, di panggung itu Daddy dulu jadi anak sekolah minggu, baca ayat di panggung itu. Dulu opa sama oma itu membantu Bapak Gembala di sini. Dulu Daddy sering lihat waktu tanah ini masih kosong, berlumpur semua. Opa dan oma itu doa semalam suntuk di situ sama Om sama Ibu Gembala. Gimana opa dan omamu menabur di gereja ini. Jadi kalau kamu lihat sekarang Mami dan Daddy berkati Tuhan. Karena ada oma dan opa yang dulu membangun, membantu pelayanan di tempat ini. Benih itu gak pernah sia-sia. Saya kasih tahu sama saudara. Mungkin gereja ini gak semegah gereja-gereja yang lain. Tapi saya kasih tahu sama saudara. Benih pelayanan saudara. Apabila saudara tabur di gereja ini, itu gak pernah sia-sia. Kita mungkin gak nikmati. Mungkin Pastor Edward akan melupakan semua benih saudara. Tapi Tuhan gak pernah lupa. Saya selalu percaya. Benih yang saya bilang sama istri saya, kami gak punya warisan yang besar buat anak-anak kami. Tapi setiap benih yang kami tabur di gereja, setiap benih pelayanan kami, pengorbanan kami di gereja, saya tahu gini, anak-anak saya warisan tanah, harta, rumah bisa dicuri orang. Perusahaan bisa ditipu orang. Uang mereka bisa habis sia-sia. Tapi benih yang kami tabur dalam kerajaan Tuhan, manusia gak bisa curi, saudara. Manusia gak bisa curi. Karena pada waktunya mereka akan menuai hasilnya. Karena saya lihat itu dari orang tua saya. Makanya saya yakin banget. Saya, udahlah kita habiskan hidup kita untuk menabur. Bangun gereja, kita pelayanan. Sekolahkan anak-anak yang lain. Hidup mereka berubah. Nanti kita lihat Tuhan akan tuai buat anak-anak kita. Warisan yang gak pernah hilang. Itu warisan tuaian dalam ilahi. Karena Tuhan yang simpan semuanya untuk kita berikutnya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdiri sama-sama. Kita